Setelah kita memahami konsep dasar evaluasi di video sebelumnya, sekarang kita bahas revaluasi aset untuk aset yang terdepresiasi, di mana aset ini pertama kali direvaluasi sehingga tidak memiliki saldo akumulasi other comprehensive income terkait revaluasi. Kita bahas dulu contoh soal yang sangat sederhana. Perusahaan di sini menerapkan model revaluasi untuk peralatan yang dibeli tanggal 1 Januari 2020. Harga perolehan adalah 1 juta dolar. Peralatan memiliki umur ekonomis 5 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Pada tanggal 31 Desember 2020, pastinya perusahaan membuat jurnal penyelesaian terkait dengan depresiasi dan perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk depresiasinya. Berarti jurnal untuk depresiasi tanggal 31 Desember 2020 adalah depreciation expense pada accumulated depreciation untuk equipment sebesar 200.000 dolar. Angka ini tentunya kita sudah paham dari mana asalnya. Ini adalah depresiasi pertama untuk aset tersebut sehingga saldo akumulasi depresiasi adalah 200.000 dolar. Berarti nilai bukunya adalah kos sebesar 1 juta dolar dikurangi dengan 200.000 dolar. Berarti nilai bukunya adalah 800.000 dolar. Kemudian appraisal independen beritahukan bahwa fair value dari peralatan itu adalah 850.000 dolar. Berarti ada selisih sebesar 150.000 dolar. Jika kita menerapkan historical cost, maka kita melaporkan sebesar nilai buku sebesar 800.000. Tapi jika kita menerapkan fair value, kita akan melaporkan langsung aset sebesar 850.000. Fair value di sini lebih besar daripada nilai buku, berarti kita akan mengakui adanya revaluation gains sebesar 50.000 dolar. Selanjutnya kita berfokus ke nilai aset yang sebesar 1 juta dolar. Aset kan costnya 1 juta dolar, fair value-nya 850.000 dolar. Dari segi ini terdapat penurunan nilai dari 1 juta dolar ke 850.000 dolar. Berarti equipment berkurang sebesar 150.000 dolar. Oleh karena itu, jurnalnya adalah seperti yang bisa kita lihat di sini. Equipment berkurang di kredit sebesar 150.000 dolar. Revaluation gain atau revaluation surplus sebesar 50.000 kita akui di kredit. Perusahaan juga sering menggunakan akun unrealized gain on revaluation. Dengan ini, saldo peralatan kita dari 1 juta di kredit 150.000 dolar, saldonya menjadi 850.000 dolar. Kita melaporkan equipment sebesar nilai fair value yaitu 850.000 bukan lagi 1 juta. Jadi nilai peralatan kita ya harus 850.000 dolar karena kita menggunakan fair value. Hal ini berarti kita harus hilangkan nilai akumulasi depresiasi. Karena kalau kita tidak hilangkan ya akhirnya aset tidak akan dilaporkan sebesar 850.000, tapi masih berkurang lagi karena akumulasinya. Dan di samping itu, jika masih ada akumulasi dalam konteks ini, maka ini perlakuan yang salah untuk pelaporan sebesar fair value. Jadinya, kita hilangkan akumulasi depresiasi dengan debit accumulated depreciation sebesar saldonya yaitu 200.000 dolar. Sampai di sini paham kan? Bahwa kita tetap wajib melakukan depresiasi. Tanpa depresiasi kita tidak akan menemukan angka revaluation surplus ini. Karena revaluation surplus atau unrealized holding gain on revaluation kita dapatkan melalui perbandingan antara nilai buku dengan fair value. Di samping itu kita wajib melakukan depresiasi atas aset tetap berwujud. Jika kita tidak mendepresiasi maka justru perlakuan akuntansi kita akan salah. Kenapa salah? Silahkan diingat atau ditonton lagi video sebelumnya kenapa penting perusahaan melakukan depresiasi. Jadi dengan atau tanpa revaluasi tetap wajib depresiasi. Berdasarkan jurnal yang sudah kita buat, maka kita akan laporkan peralatan sebesar fair value yaitu 850.000 dolar di laporan posisi keuangan. Angka ini menjadi angka atau dasar baru untuk perhitungan depresiasi di tahun berikutnya. Kita akan bahas ini nanti. Kemudian kita masih tetap melaporkan beban depresiasi di laporan laba rugi tahun 2020 sebesar 200.000 dolar. Terkait dengan revaluation surplus atau unrealized gain on revaluation, kita laporkan ini di laporan laba rugi di bagian other comprehensive income. Nah, di sini kita baca bahwa saldo akhir unrealized gain on revaluation itu kita laporkan di laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Mungkin kita bingung maksud pernyataan ini dan mungkin juga kita masih sulit membayangkan komponen other comprehensive income di laporan laba rugi.
Ini sebenarnya berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari di pengantar akuntansi terkait laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan, dan kita juga sudah pernah menyinggung di awal pertemuan akuntansi keuangan menengah. Kita bahas dulu ini. Kita paham proses penyusunan laporan keuangan. Dari laporan laba rugi menghasilkan net income atau net loss, yang ini mempengaruhi laporan posisi perubahan ekuitas di laporan return earning atau laba ditahan. Laporan perubahan ekuitas waktu di mata kuliah pengantar akuntansi yang kita pahami kan hanya laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan kita juga sudah paham ketika kita masuk di mata kuliah akuntansi keuangan menengah bahwa laporan laba ditahan itu bagian dari laporan perubahan ekuitas. Di dalam laporan perubahan ekuitas itu ada laba ditahan dan ada komponen lain yang menyebabkan ekuitas berubah. Saya contohkan saja dari laporan keuangan real perusahaan Nike. Ini laporan laba rugi perusahaan Nike. Kita fokus yang di tahun 2021. Ada net income sebesar $5.727. Tentunya angka di sini dalam jutaan dolar. Kemudian mana penghasilan komprehensif lain atau OCI? OCI itu sebenarnya ada di bagian laporan laba rugi. Jadi bisa ditaruh di bawah ini. Di bawah net income ditulis ada comprehensive income, kemudian ada komponen-komponen akun dalam OCI. Berarti jika seperti ini namanya laporan laba rugi sudah laporan laba rugi komprehensif. Tapi perusahaan juga sering membuat seperti model Nike ini, dibuat dulu menghasilkan net income, kemudian baru ada tersendiri untuk. Kita lihat di sini laporan laba rugi komprehensif. Dinamai ini karena laporan laba rugi sudah mempertimbangkan other comprehensive income. Kita lihat dimulai dari net income sebesar $5.727 yang dari laporan laba rugi tadi. Kemudian ada komponen OCI. Di sini ada penyusian terkait dengan kurs mata uang dan juga ada penyusian terkait gain atau loss lainnya. Di manakah revaluation surplus atau unrealized gain on revaluation atau impairment loss dilaporkan? Ya di bagian ini jika Nike. Jika perusahaan lain bisa juga disebutkan spesifik unrealized gain on revaluation di sini. Setidaknya kita paham sekarang bentuk laporan laba rugi komprehensif dan kita paham di manakah kita melaporkan unrealized gain on revaluation. Nah, kita paham kan net income mempengaruhi laba ditahan seperti kita lihat di slide ini. Kita fokus di tahun 2021. Net income mempengaruhi laba ditahan. Kita lihat ada net income sebesar $5.727 dan ini mempengaruhi laba ditahan. Di mata kuliah pengantar akuntansi, laba ditahan dipengaruhi oleh net income kemudian dividen. Baik, setidaknya kita paham posisi laba ditahan di laporan perubahan ekuitas. Kemudian kita lihat di laporan perubahan ekuitas ada akumulasi other comprehensive income. Nah, inilah yang berhubungan dengan komponen OCI dalam laporan laba rugi komprehensif. Jadi hasil revaluasi akan terakumulasi di laporan perubahan ekuitas di bagian ini. Jadi semua komponen total ekuitas di sini sebesar $12.767 itu akan kita laporkan di laporan posisi keuangan seperti kita lihat di slide ini. Di tahun 2021 terdapat total ekuitas adalah $12.767 seperti total laporan perubahan ekuitas tadi. Detailnya juga ditulis di sini yang juga ada laporan perubahan ekuitas. Dan akumulasi other comprehensive income juga ada di sini, return earning juga ada di sini. Sampai di sini kita jadi paham kenapa ada kalimat ini yaitu saldo akhir unrealized gain on revaluation dilaporkan di akumulasi OCI di laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Ini berlaku untuk semua aset yang direvaluasi. Sekarang kita kembali fokus ke perlakuan akuntansi untuk revaluasi aset. Berarti nilai aset kita yang baru adalah $850.000. Lalu bagaimana untuk depresiasi aset ini di tahun berikutnya? Nilai yang baru ini menjadi dasar penilaian aset di tahun 2021. Kita asumsikan umur ekonomis tetap sama yaitu 5 tahun. Berarti ketika di akhir tahun 2021 kita tetap melakukan jurnal penyusian untuk depresiasi dengan jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar $850.000 bukan $1 juta. Lalu dibagi dengan umur ekonomis yang tersisa yaitu 4 tahun. Karena kan umur ekonomis 5 tahun dan sudah didepresiasi sebelumnya 1 tahun. Dan sekarang kita ada nilai baru aset sebesar $850.000 berarti jangan dibagi 5 tahun tapi dibagi 4 tahun.
Jadi jurnalnya di tanggal 31 Desember 2021 adalah depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 212.500. Kemudian setelah ini kita lakukan revaluasi lagi, kemudian menghasilkan angka baru lagi untuk aset, dan nilai aset baru berdasar fair value itu menjadi basis untuk perhitungan depresiasi di tahun 2022 dengan umur ekonomis yaitu 3 tahun dan seterusnya. Kita sudah membahas contoh kasus yang revaluation surplus atau unrealized gain atau ketika nilai fair value lebih tinggi daripada nilai bukunya. Lalu bagaimana jika terjadi adalah nilai buku lebih rendah daripada fair value? Kita bahas di slide ini. Masih untuk pelaporan tanggal 31 Desember 2020, dengan kata lain ini masih revaluasi pertama. Hasil appraisal menyebutkan bahwa fair value aset adalah $775.000. Berarti kita bandingkan nilai buku $800.000 dengan $775.000 sehingga ada penurunan sebesar $25.000. Nah, penurunan ini kita laporkan sebagai impairment loss atau loss on impairment. Kita debit impairment loss sebesar $25.000. Impairment itu artinya penurunan nilai. Kemudian equipment sekarang kan harus kita laporkan sebesar $775.000. Berarti kita harus turunkan dari cost yaitu dari $1 juta ke $775.000. Berarti equipment kita turunkan sebesar $225.000. Terakhir kita debit akumulasi depresiasi sebesar saldonya yang dari perhitungan kita depresiasi yaitu $200.000. Di penyajian laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2020, sama kita tetap melaporkan beban depresiasi sebesar $200.000 di laporan laba rugi, dan aset peralatan di laporan posisi keuangan kita laporkan sebesar $775.000. Impairment loss kita laporkan di laporan laba rugi di bagian other comprehensive income sebesar $25.000. Kita sudah membahas perlakuan akuntansi untuk revaluasi aset untuk pertama kali aset direvaluasi sehingga tidak memiliki saldo other comprehensive income. Di video selanjutnya, kita akan pelajari revaluasi untuk aset yang memiliki saldo other comprehensive income atau dengan kata lain, aset telah direvaluasi sebelumnya.